Siapa sih yang bisa membuat kita dapat bahagia? Kuncinya adalah diri kita sendiri. Dengan kita memahami diri sendiri terhadap value yang dimiliki atau value positif yang kita miliki pada diri kita, maka kita akan dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Potensi diri ini berkaitan dengan semua kekuatan, kelebihan, dan kecakapan yang kita miliki. Konsep diri adalah pemahaman seseorang tentang bagaimana diri ini dan apa atau siapa diri ini. Baik menyangkut pribadi, kemampuan, dan ataupun perilaku. Semakin terbiasa kita dalam memahami diri kita sendiri, maka kita akan merasa semakin nyaman dalam menjalani kehidupan kita ini. Lalu, bagaimana kita dalam menghadapi itu semua? Nah, dalam hal ini tentunya kita akan belajar tentang konsep diri. Konsep diri ini mulai tumbuh pada awal masa saat kita masih kecil dan kemudian akan terus berkembang sepanjang hidup manusia. Namun, konsep diri ini akan berkembang paling intens pada saat kita memasuki masa remaja. Dan pada masa tersebut akan memberikan landasan atau banyak pelajaran penting bagi kehidupan kita di kedepannya. Alasannya adalah di masa muda ini seseorang cenderung akan lebih banyak mencoba berbagai macam karakter, tantangan, dan peran yang harus dilakukan. Karena itulah masa muda merupakan periode kunci yang sangat penting bagi kita dalam perkembangan konsep diri kita yang paling positif. Konsep pemahaman diri ini adalah suatu situasi yang dialami oleh seseorang di mana mereka dapat mengenali diri sendiri tentang potensinya baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga kita dapat memahami arah dan tujuan hidup kita yang akan diarahkan kemana. Konsep pemahaman diri ini berkaitan dengan potensi diri dan apa bakat yang dimiliki serta apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Menurut Agustina 2006, konsep diri ini dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri ini berkembang dari sebuah pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasi. Konsep pemahaman diri dibagi menjadi 3 dimensi. Menurut Calhoun dan Aquila, pada 2002 konsep diri adalah pandangan pribadi individu terhadap dirinya yang meliputi 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan mengenai diri sendiri, dan penilaian diri sendiri. Sebagai upaya untuk mewujudkan konsep diri yang positif, maka cobalah untuk mengartikan kata-kata berikut ini. Pernahkah kamu mendengar suatu istilah dalam bahasa Inggris yaitu stop comparing yourself to other people, you're only on this planet to be you. Konsep pemahaman diri ini sebenarnya merupakan suatu bentuk upaya pencitraan atau suatu upaya kita dalam mewujudkan kepercayaan terhadap diri kita sendiri tentang bagaimana mereka tersebut dapat memahami dirinya dan mensyukuri apa yang telah dimilikinya. Dalam konsep pemahaman ini, seseorang yang telah memahami apa itu konsep diri dan pemahaman diri, mereka tidak seharusnya terlalu berlarut-larut dalam kesedihan dengan apa yang tidak dimiliki dan apa yang tidak bisa dilakukan. Untuk memahami diri sendiri, maka sangat perlu adanya kekuatan yang kuat yang bersumber dari diri sendiri. Maka perlu adanya motivasi yang kuat untuk melakukan hal itu. Untuk membangun pemahaman diri yang baik, maka individu secara teratur dapat memikirkan perasaan, pikiran, dan perilaku mereka.
dan mereka akan selalu ingin tahu bagaimana pendapat orang lain terhadap diri mereka sendiri. Untuk mewujudkan suatu potensi yang telah dimiliki, maka lebih baiknya seseorang bisa memahami akan dirinya sendiri terlebih dahulu, sehingga sampai pada ia memahami tentang apa kelebihan yang saya miliki dan apa tindakan yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan potensi diri dari yang dimiliki. Potensi diri dari yang tidak dimiliki menjadi dimiliki, sehingga sampai pada ia memahami tentang apa kelebihan yang saya miliki dan apa tindakan yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki, sehingga kedepannya bisa sangat bermanfaat dalam menunjang prestasi akademik maupun non-akademik, serta dapat mewujudkan individu yang mencapai proses aktualisasi diri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika kamu suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk tetap mengikuti channel video dari YouTube Lintas Konseling Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel video YouTube dari Lintas Konseling ID agar kita dapat terus mendapatkan informasi menarik seputar konseling dan meditasi bagi kita semua.